Terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar jadi penceramah. Presiden Prabowo hadir bersama Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga sejumlah menteri hadir dalam acara ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pengisi acara ini. Peringatan Maulid Nabi kali ini bertajuk Ekoteologi Keteladanan Nabi Muhammad untuk Kelestarian Negeri dan Bumi. Sementara itu, pemirsa, Pemprov Jakarta akan memberikan tempat bagi pelaku UMKM di Blok M Hub yang dikelola MRT Jakarta secara gratis selama 2 bulan. Hal ini untuk menjawab keresahan pedagang di Blok M yang protes karena kenaikan harga sewa. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi isu kenaikan harga sewa kios di distrik Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pramono menyatakan sudah ada tarif batas bawah dan batas atas yang ditentukan dalam biaya sewa kios di kawasan Blok M untuk pelaku UMKM. Untuk membantu pelaku UMKM, Pramono telah berdiskusi dengan MRT Jakarta untuk memberikan tempat secara gratis di Blok M Hub selama 2 bulan. Solusi ini diharapkan Pramono bisa menjawab keresahan pedagang yang ada di Blok M. Bagi pedagang atau siapapun yang mau menggunakan fasilitas ini, selama 2 bulan kami beri free dan tentunya kami minta juga untuk menjaga konduktivitas, kenyamanan, keamanan yang ada di Blok M ini. Itu yang kami sampaikan. Jadi untuk sewa di sini nanti apa yang menjadi kesepakatan antara para pedagang dengan MRT. Kalau di tempat ini ya. Sementara itu, Pemprov Jakarta meminta PT MRT Jakarta untuk memutus kerjasama dengan Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai atau Kopema dalam mengelola UMKM di Plaza 2 Blok M. Hal itu dilakukan apabila pihak Kopema tetap ingin tarif sewa kios sebesar Rp15 juta per bulan. Diketahui, PT MRT Jakarta telah menetapkan biaya sewa tarif bawah Rp300.000 per bulan dan tarif atas Rp1,5 juta per bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di momen libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi, sejumlah destinasi wisata di Jakarta diserbu pengunjung. Salah satunya adalah Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Dan pemirsa, berikut kita simak laporan jurnalis Ayu Reza Zanski berikut ini. Pemirsa, memasuki akhir pekan panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad, Taman Marga Wisata Ragunan ini begitu ramai oleh para pengunjung. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, pemirsa, mayoritas merupakan kalangan keluarga yang membawa anak-anak mereka, di mana di Taman Marga Satwa Ragunan ini tidak hanya soal hiburan ya pemirsa, karena bisa menjadi sarana edukasi bagi para anak tentunya untuk bisa memperkenalkan beragam satwa tentunya. Dan ini tarifnya begitu murah pemirsa, yakni Rp4.000. Dan saya akan mengajak Anda untuk berinteraksi langsung pemirsa dengan salah satu pengunjung yang ada di sini tentunya. Selamat pagi Mas. Boleh berbincang sebentar Mas? Boleh berbincang sebentar soal ini? Boleh sebentar saja. Mas, dari jam berapa Mas hari ini Mas? Saya dari jam 9 pagi sih dari sini. Iya. Ada banyak sekali tempat wisata nih Mas. Kenapa milih di Ragunan Mas? Ya tempatnya terjangkau sih dari Pamulang. Saya tinggal di Pamulang kan. Jadi saya memilih kesini aja sama anak. Cukup edukasi ya buat anak ya? Bisa buat anak. Soalnya anak belum pernah lihat binatang-binatang yang bermacam-macam kan di sini binatang-binatangnya kan Mas ya. Jadi anak suka lihat binatang-binatang itu sih. Mas siapa sebelumnya? Saya Mas Sugianto. Mas Sugianto, terima kasih Mas Sugianto atas waktunya. Oke. Ya pemirsa, lagi-lagi Taman Marga Wisata Ragunan menunjukkan bahwasanya bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dan terlepas dari itu harganya juga tergolong murah, yakni hanya Rp4.000 saja untuk masuk. Namun terlepas dari itu pemirsa, Taman Wisata Ragunan ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda untuk bisa menikmati sarana wisata tentunya pada edisi akhir pekan panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad tentunya. Dari Jakarta, saya Reza Zanski, Raga Firdaus, Leman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Fragmen kepala Ganesha yang hilang dari Museum Bagawan Tabari akibat terjadi kerusuhan dan penjarahan di komplek kantor DPRD dan Pemkab Kediri akhirnya ditemukan. Benda peninggalan bersejarah ini ditemukan oleh 2 pelajar tergeletak di tanah 4 km dari museum.
teko kotake enak. Fragmen kepala Ganesha di Museum Bagawan Tabari yang hilang saat terjadi kerusuhan dan penjarahan di kantor DPRD dan Pemkab Kediri telah ditemukan. Benda peninggalan bersejarah tersebut ditemukan oleh 2 siswa SMKN 1 Ngasem, Kediri. Awalnya, para siswa penemu sempat mengira batu biasa. Ditinggal sekolah, setelah pulang sekolah kembali dilihat, dipastikan bentuknya dengan mencari informasi di media sosial. Kemudian diantar ke Pemkab Kediri. Cari apa? Referensi yang hilang, arca-arca yang hilang. Informasi arca yang hilang. Ternyata salah satunya Ganesha itu. Ternyata benar bentuknya Ganesha yang ada di informasi TikTok itu tadi. Kondisinya ya tetap Mas, mungkin itu baru kok Mas. Kemarin itu nggak ada. Saya berangkat sekolah kemarin pagi itu belum ada, pulang sekolah itu belum ada. Kondisinya saat ini seperti apa tadi? Kondisinya alhamdulillah baik, tidak ada kerusakan. Jadi memang itulah bentuk asli dari fragmen kepala Ganesha. Sementara kita amankan dulu di Sekvos ya, karena lokasi di sini tidak memungkinkan karena kaca-kacanya pecah dan lain-lain. Karena itu sifatnya portable. Jadi kalau tetap di sini saya kira aman rawan. Yang di sini masih ada sebetulnya. Benda cagar budaya tersebut kini disimpan di rumah aman oleh petugas sejarah dan purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Tram wisata di Lisbon, Portugal tergelincir. 15 wisatawan tewas, 18 orang terluka. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menteri Agama Mansuruddin Umar jadi penceramah. Ya pemirsa, informasi yang Anda saksikan di televisi saat ini pemirsa adalah militer Israel yang melakukan serangan udara di desa Ansarih, Lebanon Selatan pada Rabu malam, di mana 1 orang tewas dan melukai beberapa lainnya. Kendaraan darurat dan personil bergegas ke lokasi serangan dengan kondisi puing-puing berserakan di tanah, sementara api dan asap masih mengepul dari area yang hancur. Militer Israel kembali melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah beberapa waktu lalu diberlakukan. Sepekatan gencatan senjata telah ditepati meskipun kedua belah pihak saling menuduh adanya pelanggaran berulang. Unjuk rasa menentang kebijakan PM Benjamin Netanyahu yang menyerang Gaza, Palestina berujung rusuh di pusat kota Yerusalem pada Rabu malam waktu setempat. Bentrokan meletus di Yerusalem pada hari Rabu saat ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah memblokir jalan. Mereka berbaris dan menyerukan pembebasan warga Gaza, Palestina, serta menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengamankan kesepakatan bagi para sandera yang ditawan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dengan saat polisi menghalau demonstran yang menggelar aksi simbolis dengan menabuh genderang dan membawa atribut bendera Palestina. Sementara itu, pemirsa, pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan ke Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel.
Dalam rekaman tersebut, nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakkannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Mereka menggunakan peluru mortir untuk menyerang Israel. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kebakaran hutan hancurkan kota pertambangan emas bersejarah di California, Amerika Serikat. Sedikitnya 5 rumah hangus terbakar akibat kobaran api yang disebabkan oleh petir. Kobaran api bergerak cepat di kaki bukit Sierra Nevada pada Rabu malam hingga menghanguskan beberapa rumah yang dihuni oleh komunitas penambang Tionghoa. Tak hanya rumah, beberapa bangunan bersejarah yang tersisa di Chinese Camp memaksa evakuasi sekitar 100 penghuninya. Selain itu, kebakaran menutup jalan raya yang merupakan rute utama antara San Francisco dan Taman Nasional Yosemite. Badan Pemadam Kebakaran Negara bagian California berusaha keras memadamkan api dengan berbagai cara. Belum ada laporan korban luka, tetapi beberapa bangunan hancur akibat kebakaran tersebut. Sementara itu, pemirsa, tram wisata yang menjadi objek wisata terkenal di Lisbon, Portugal tergelincir pada Rabu siang waktu setempat. Akibat kecelakaan ini menewaskan sedikitnya 15 wisatawan dan melukai 18 orang lainnya. Ya, pemirsa, 5 orang yang terluka berada di dalam kondisi serius. Menurut tim medis darurat Portugal sesaat setelah tragedi kecelakaan tersebut. Tram wisata berwarna kuning putih ini yang juga dikenal sebagai Elevador da Gloria memiliki rute naik turun bukit curam di pusat kota Lisbon, Portugal. Tram terguling miring setelah tergelincir di jalur yang sempit hingga membuat sisi dan atapnya remuk. Sebagian besar badan tram yang terbuat dari logam hancur setelah menabrak bangunan di tikungan jalan. Insiden tersebut menjadi kecelakaan terburuk selama sejarah kota Lisbon hingga mencoreng pesona wisata Lisbon di mata jutaan wisatawan asing.